Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita sami-sami untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga sampai detik hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian juga kita lanjutkan dengan kita bermajelis ilmu. Mudah-mudahan segala macam bentuk ibadah yang telah kita kerjakan semuanya dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Amin amin Allahumma amin. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah-risalah Islamnya, sehingga dengan risalah tersebut kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan dan kita jauhkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama, semakin kesini maka semakin kita mendekati dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita hampir memasuki pertengahan bulan Sya'ban, yang mana ini membuktikan dan menunjukkan kepada kita Ramadan ada di hadapan kita. Bahkan tidak sampai 1 bulan Ramadan insya Allah akan datang, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa semuanya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan, kemudian yang harus ada di dalam diri kita ketika Ramadan itu ada di hadapan kita, atau Ramadan itu sebentar lagi akan datang dan menemui kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus ada di dalam diri kita? Jangan sampai, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat-dekat Ramadan atau dalam artian Ramadan sebentar lagi akan tiba atau akan datang, kemudian seakan-akan di dalam diri kita itu tidak ada apa-apanya, hambar, tidak ada sesuatu yang istimewa. Seperti halnya Ramadan itu apa? Seperti bulan-bulan yang lainnya, biasa datang ya datang, pergi ya pergi. Tidak ada sesuatu yang spesial, tidak ada sesuatu yang istimewa, sehingga apa? Sehingga di dalam diri kita tidak ada sedikit pun di dalam diri kita yang namanya Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menggali, kita ingin menumbuhkan sikap dan perasaan apa yang harus ada di dalam diri kita ketika kita akan menghadapi atau ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pembahasan apa yang harus ada dan apa yang harus kita lakukan ketika detik-detik
beberapa saat atau beberapa hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sebelum itu kita bahas, maka kami ingin menanyakan kepada para jemaah semuanya, kira-kira yang saat sekarang ini yang kita sudah ketahui hanya tinggal beberapa hari atau hanya kurang lebih 2 pekan lebih sedikit, Ramadan akan tiba, Ramadan akan datang. Maka pertanyaannya, apa yang ada di dalam diri kita terkait dengan bulan Ramadan itu? Apa kira-kira yang kemudian kita itu betul-betul mengharap gitu, kemudian betul-betul dengan sangat kita ingin berada di dalamnya? Kira-kira apakah ada perasaan-perasaan seperti itu, ma'asyiral muslimin? Atau mungkin hanya sekedar biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya, tidak ada spesialnya. Ramadan letak lekun pakun lehenga tahun-tahun sebelum Ramadan datang ya wes lengak pakun orang ya pakun pasah ya pasah, terawih ya terawih, takok akun mon terawih ramena kakun. Dan ada kakun seminggu pertama atau pekan pertama kemarin ini ada lah. Lepadana moso are-are dia biasa. Apakah seperti itu? Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita ingin menumbuhkan perasaan dan sikap seperti apa yang harus ada di dalam diri kita ketika kita akan bertemu dan akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka secara garis besar, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, garis besarnya, ini garis besarnya, nanti insya Allah kita akan perinci. Maka yang harus ada di dalam diri kita itu ketika akan datangnya bulan Ramadan atau akan semakin dekatnya bulan Ramadan, maka yang harus ada di dalam diri kita yaitu apa? Pengharapan yang sangat besar agar kita bisa betul-betul berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan. Pertanyaan yang kedua, apakah itu ada di dalam diri kita harapan, keinginan yang sangat besar agar kita nantinya betul-betul bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Ada atau tidak ada kira-kira para Bapak Ibu? Kalau ada, alhamdulillah, masih benar kita, masih benar hati kita, masih selamat iman kita dan keislaman kita. Tapi kalau umpamanya ditanya apakah ada harapan yang sangat besar, harapan agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian jawabannya biasa-biasa Ustaz. Dia ketemu, ya alhamdulillah. Tak ketemu, tidak ada apa lagi. Kalau ada jawaban yang seperti itu, atau ada di dalam hati kita seperti itu perasaannya, berarti mohon maaf, ada yang salah di dalam keimanan kita. Ada yang salah. Ini yang pertama, secara garis besar. Harus ada apa? Keinginan yang sangat besar dan sangat kuat agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka dari sekarang tumbuhkan. Kalau memang kemarin-kemarin tidak ada perasaan ini, maka mulailah saat sekarang ini tumbuhkan perasaan itu. Hadirkan keinginan-keinginan dan harapan-harapan ini. Masih belum terlambat para Bapak Ibu. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu yang pertama, secara garis besar. Kemudian yang kedua, apa yang harus ada di dalam diri kita ketika kita mendengar Ramadan atau Ramadan sebentar lagi? Yang kedua adalah perasaan bahagia. Perasaan apa? Bahagia, senang bertemu dengan bulan Ramadan. Maka harus ada di dalam diri kita perasaan senangnya luar biasa, melebihi senangnya yang menurut para bapak ibu yang paling senang dalam urusan dunia ketika para bapak ibu itu mendapatkan apa? Kemudian senang dan sangat senang, dan senangnya itu tiada tara, tidak ada bandingannya. Kira-kira ketika mendapatkan apa atau dalam kondisi apa?
Senangnya. Apa kira-kira para bapak ibu? Oleh apa? Bantuan. Bantuan apa kira-kira? Oh bang Ustaz, sekiranya sebulan langsung 3 juta, 4 juta, 5 juta per bulan. Senang apa tak senang? Senangnya luar biasa. Saya lebih senang dari nikah kira-kira apa para bapak ibu? Saya lebih senang dari oleh bantuan per bulan selama seumur hidup, oleh bantuan 5 juta situng kakak seumpamanya. Saya lebih senang dari ini ke badan. Badan apa kira? Tuhan, masya Allah luar biasa. Ya, parengi sehat, nyampuk dek pasaan, tahun dek seneng sana barang-barang. Makanya harus ada kesenangan itu, kebahagiaan itu ketika akan datangnya Ramadan, akan dekatnya bulan Ramadan, harus ada di dalam hati kita, jiwa kita, badan kita, kesenangan yang sangat luar biasa. Bahkan kesenangan ini bertemunya dengan bulan Ramadan, itu kesenangannya itu kesenangan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan-kesenangan dunia yang lainnya, Mas. Maka dari itu, dari dua hal ini secara garis besar yang harus ada di dalam diri kita, yaitu pengharapan, keinginan yang sangat luar biasa, kemudian kebahagiaan yang juga tiada tara. Maka apa yang harus kita lakukan agar kemudian betul-betul jujur dengan apa yang kita rasakan itu, keinginan itu dan kebahagiaan itu? Apa yang harus kita lakukan ketika beberapa saat lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan? Maka yang harus kita lakukan, ma'asyiral muslimin, secara perinci, yang pertama adalah kita buktikan harapan itu, keinginan itu, kebahagiaan itu, ingin bertemu dengan bulan Ramadan, kita buktikan dengan memperbanyak doa agar betul-betul Allah betul-betul mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Pertanyaan selanjutnya, senapa kali bon doa manter temuah musuh bulan Ramadan? Boleh tanya nih, jujur, serius, senapa kali para bapak ibu? Babada dari jamaah ini ke sekolah, babada ban bekoh Ustaz, ban sujud dalam bajang Ustaz, ban bekoh mustajab, ban bekoh lastare ngidingaki mirengaki adan. Kula doa manter ya Allah, manter ketemu aki boleh betul kau oleh Allah sarang bulan Ramadan. Berbeda dengan ini kepada bapak ibu. Beda, alhamdulillah membeda. Takoan para bapak ibu, takoan nih ya, kakun awal lastarena Ramadan, hari raya, lastarena pejok sholat Idul Fitri, kemudian salam-salaman, maaf-maafan, lastarena nikah saling doa. Ya Allah, mantergi, mun saling temu, mantergi, manter ibadah kau nikah etrema bernyapo dek pasaan bekal datang lastaren nikah areh kedua lastaren Ramadan, areh ketelo lastaren Ramadan. Beda doa nggak nih boleh? Ada pasien para bapak ibu, ada cemeng istilahnya rematura. Ada. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, orang-orang salaf dahulu itu, ma'asyiral muslimin, disebutkan bahwasanya mereka 6 bulan. Ini masyhur dan sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, bahwasanya orang-orang salaf dahulu itu apa? 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka itu sudah berdoa kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan
benih korang sebulan, benih korang 2 bulan, benih korang 3 bulan, tapi Ramadan korang 6 bulan ni kena ada malar muka pertemuan sarang bulan Ramadan. Luar biasa. Makanya kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam kitabnya, ya, dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau pernah mengatakan ulama-ulama, ya, orang-orang terdahulu itu senantiasa, kata beliau, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahu syahrur Ramadan. Jadi orang-orang terdahulu, para bapak ibu, orang-orang terdahulu itu, kata beliau, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh setelahnya, para mereka itu selama 6 bulan berturut-turut, selama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka itu berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan secara berturut-turut doa terus, ya Allah pada pagi, ya Allah, ya Allah pada pagi, ya Allah, ya Allah pada pagi. Mungkin kalau kita ma'asyiral muslimin sporana ini sudah umum, meskipun mungkin badan kaula ingat dikit juga, sepaling banyak dalam odin kita seminggu, sepekan, sebulan, setahun, dalam doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, sepaling banyak nikah doa nah terakhir fulus. Nomor senapa nih kira-kira? Pese ya Allah, rezeki ya Allah. Nomor senapa kira-kira? Nomor situ atau nomor 10? Nomor situ kira, jangan. Saya pentah pertama kali saya paling banyak nih masalah pese. Rata-rata umum. Saya manusia standar pese. Boleh tanya, saya manusia, saya audit liga, saya tak boron pese. Saya kakun ajam saya tanda lagi. Mon manusia bakunan pese saya nomor 1. Saya nomor 2 apa? Saya pentah para bapak ibu rakyat dalam doa. Saya tak pernah kelopain, saya selalu beda. Minta apa rakyat? Selain obat, selain rezeki, apa? Sehat. Ya minta saya sehat. Saya 2, saya telur. Apa rakyat? Telur besar. Obat, sehat, apa? Hah? Nama rakyat para bapak ibu? Ada, saya minta apa? Keteguhan iman sekarang. Padahal kata Rasulullah, bukan kata Rasulullah itu, ya, di dalam sebuah riwayat paling sering membaca doa di antaranya apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 1. Saya paling sering boleh adalah doanya Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang menyondongkan hati, condongkanlah hati-hati kami ke dalam ketaatan. Kenapa boleh? Minta sehat, jauhi dari penyakit. Salah satu doanya yang sering Nabi SAW baca di setiap harinya itu apa? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari hilangnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Ya, mohon maaf, ya Allah, aku berlindung, meminta perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah engkau
berikan kepada kami. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik, dan aku juga ya Allah memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari hilangnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan kesehatan itu kepada kami. Minta kepada Allah SWT. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang paling besar setelah Allah memberikan nikmat keimanan itu adalah nikmat afiah, nikmat kesehatan atau nikmat keselamatan. Nah ini, makanya para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang paling sering yang Nabi baca. Ini Nabi masih sering berdoa. Nah, makanya ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena konteksnya adalah menyambut Ramadan. Ramadan sebentar lagi datang, maka yang harus kita lakukan salah satunya apa? Banyak berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya. Bahkan ulama-ulama dahulu, orang-orang dahulu 6 bulan. Kita berapa bulan? Ya mungkin mentoknya kita itu ingatnya kepada bulan Ramadan, kemudian doa ketika di bulan Rajab mungkin. Di bulan Rajab. Masuk bulan Rajab, maka banyak apa? Doa-doa yang di-share. Salah satu doa yang viral ketika di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi itu dibaca kebanyakan dari kita di-share, dijadikan status. Itu ketika apa? Di awal Rajab saja. Setelah hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai nanti nggak ada lagi. Ketika di awal bulan Rajab saja. Maka kita ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap saat, apalagi ini istilahnya, ya, istilahnya dalam pertandingan mungkin ini sudah apa? Menit-menit akhir gitu. Ya bisa dikatakan menit-menit akhir. Sebentar lagi Ramadan sudah ada di depan mata ini. Maka menjadi kesempatan bagi kita, tinggal selangkah lagi, 2 langkah lagi berdoa. Kita banyak-banyak berdoa. Khawatirnya ma'asyiral muslimin, khawatirnya Ramadan tinggal sehari lagi, Allah Subhanahu wa taala mengambil kita. Emang kesempatan luar biasa, waktu yang sangat penuh dengan keberkahan hilang begitu saja. Kenapa? Karena masalah usia, umur, ajal tidak ada yang tahu. Makanya doa. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah akan kabulkan dan Allah betul-betul mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Makanya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Doa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Seakan-akan apa? Orang itu sudah tua. Coran tak depak ke Ramadan. Coran tak gerah ketemu Ramadan. Orang apa? Sepuh. Lepo-lepo tapi mereka kemudian apa? Doa terus. Karena itu apa senjatanya yang paling diandalkan. Kemudian dia doa atas izin Allah, Allah kabulkan doanya, bisa saja bertemu dengan bulan Ramadan. Pas banyak orang terkadang ki muda atau ki setengah tobu, ya, kepala 3 atau kepala 2, pas gak megage, mau tengkok pak kunde, pak ayah ceki muda, anak ki situ. Atau saya tak bini saya mohon, apa yang kau tidak bini kita di keluarga ki udah sarah pak kunda, ada yang seperti itu. Nah ini para bapak ibu, nggak ada. Makanya kita mah doa paling utama, doa nomor 1, dan itu adalah solusi. Makanya ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika ada sesuatu
Ketika ada persoalan atau ketika kita menginginkan sesuatu, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah doa. Langsung doa. Sakit, langsung doa. Jangan sampai yang kok leman pula bedrek. Yang kok belah, langsung pecet, langsung tergedisa, langsung desa. Doanya dihilangkan. Bahkan naudzubillah, mohon maaf kadang doanya dihilangkan. Ada sekali ketika ada orang yang sedang masalah apa, kemudian solusinya pertama kali, kemudian doa, jarang. Oh yang engkau andi masalah dede kuyuk, bukannya kau tuh ada doa. Padahal kata para ulama, karena ini apa? Doa itu adalah senjata utamanya orang-orang mukmin, maka harusnya memberi solusi pertama kali itu adalah doa. Apapun masalah kita, apa mungkin? Ya engkau terus kuliah, ya engkau terus daftar, maka kita langsung doa. Cuk langsung kutu ajur banjir, kutu perajin, kutu kutu kursus, kata doanya dihilang. Ini orang yang sombong seperti itu. Makanya pertama kali yang harus kita lakukan, solusi yang harus kita berikan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah doa dulu. Ustaz, boleh ya sakit gigi, sakit cetak, ya sakit ri, maka doa lespon selapan kali tak lembaras. Kan beda nih gimana nih? Ereken mun pas langsung entar ke dokter langsung beres. Entar ke dokter bayi, beri obat bayi, tak langsung beres ciku, tobat, betul. Dan kadang minum obatnya dan kadang saran dokter esoro berapa? Separe, telung kali. Ini kita pun doa sekalian, langsung pas nyampe lagi. Maka doa ya pun tak beres, ya doa pun tak lancar, ya maka doa pun tak jejak. Karena mungkin sekalian, itu pun doanya betul-betul nggak ikhlas, doanya betul-betul tidak sungguh-sungguh, doanya pun juga betul-betul tidak betul-betul percaya kepada kekuatan doa itu sendiri. Tapi mungkin obat pertanyaan dengan anti obat ini. Mungkin pun doa, Allah beres lagi, ya Allah lancar lagi, ya Allah. Nah, makanya kata para ulama, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa para sahabat-sahabat itu sekali doa, sekali membaca Al-Fatihah, orang yang terkena gigitan kalajengking itu langsung sembuh. Kenapa? Karena keimanannya, karena keyakinannya yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa sampai dibudi, usaha belum, entar kiri, doa dibudi, Pak kurbasan. Maka doa itu di awal memang, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tetap mengabulkan doa-doa setiap hamba selama hamba itu, apa kata Rasulullah, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti mengabulkan doa dengan 3 cara. 1, ada yang langsung diberi karena memang dibutuhkan. Karena memang ketika itu darurat, memang Allah berikan. Kemudian yang kedua, ada yang oleh Allah diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, itu ditunda. Mungkin bukan sekarang, entah itu besok ataupun tahun depan. Nah, ini pasti Allah akan kabulkan. Nah, makanya ma'asyiral muslimin, kembali lagi kepada topik, maka yang harus kita lakukan agar merealisasikan apa yang ada di dalam diri kita, keinginan bertemu dengan Ramadan itu, maka kita buktikan dengan memperbanyak doa. Minimal Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan.
Oning bahasa Arab Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Oning bahasa Indonesia Madura. Ya Allah, bedapagi beden kau dan bulan Ramadan. Tak bisa bahasa Madura ya Ustaz. Bahasa apa boleh berarti? Bahasa apa? Bahasa pelan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini yang pertama ya. Dari sekarang mari ya kami mengajak kepada para bapak, ibu semuanya dari mulai sekarang untuk kita sering-sering ya untuk berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian ya ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul nantinya kabulkan doa kita, kemudian bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita harus bergembira, harus senang hati. Jangan ada kemudian di antara kaum muslimin kemudian ketika bulan Ramadan datang malah kemudian cemberut, malah kemudian sosa. Tak kan sebulan tak lancar kekengan sebulan dia. Tak jual nasi dia. Akan seperti itu. Seakan-akan apa? Sos. Harusnya kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya gembira dengan datangnya dan gembira dengan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, bulan yang kemudian penuh dengan keberkahan dan penuh dengan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa, dan pahalanya bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu contoh bagaimana kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya ketika datang bulan Ramadan. Hal ini digambarkan dari sikap dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan." Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Nah ini. Sedangkan ketika datangnya bulan-bulan yang lain, Nabi tidak mengatakan secara tegas dan langsung. Tetapi ketika datang bulan Ramadan, Nabi langsung menyampaikan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan." Para sahabat, saungkuna telah datang kapilih ke bulan Ramadan. Dan mohon maaf, saya belum menemukan Nabi kemudian apa? Memberikan sabda secara khusus dengan datangnya bulan-bulan yang lain seperti bulan Sya'ban umpamanya. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat, para sahabat, "Qad ja'akum syahrus Sya'ban." Kepada kita nemu nih badan kau kita nemu. Atau bulan-bulan selain, wahai para sahabat, "Qad ja'akum Syawal, Syahru Dzulqa'dah, Syahru Rabiul Awal." Enggak ada. Ya, belum benar. Tapi ketika bulan Ramadan datang, Nabi langsung secara khusus menyampaikan kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah, secara tegas. Yang kemarin, mohon maaf, ramai perdebatan di medsos masalah tabarruk, masalah keberkahan tabarruk. Ya, jadi sekali lagi, barokah itu di tangan Allah, dan Allah yang menentukan kepada siapa di antara makhluk-makhluk Allah
yang kemudian Allah tentukan memiliki keberkahan. Salah satunya Allah memberikan keberkahan kepada makhluknya, kemudian kita harus mencarinya, yaitu kepada bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan kita harus semangat nantinya, harus betul-betul memaksimalkan, karena di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa yang berkah? Maka secara gampangnya ma'asyiral muslimin, berkah secara gampangnya berkah itu ziyadatul khair, tambahan kebaikan dari kita melakukan atau menjalankan kebaikan. Maka ketika kita melakukan suatu kebaikan, kemudian di situ ada keberkahannya, maka akan bertambah dan akan ditambah berkali-kali lipat pahalanya. Contoh seperti masjid, ini penuh dengan keberkahan, atau sholat berjamaah penuh dengan keberkahan. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah itu lebih afdal 27 derajat dibandingkan sholat sendiri di rumah. Berarti sholat di masjid dilaksanakan secara berjamaah, maka masjid ini memiliki keberkahan. Kenapa? Karena memiliki tambahan pahala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian tentang kemuliaan bulan Ramadan secara singkat, kemudian kata Rasulullah, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa, dan di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian di bulan Ramadan itu kemudian apa? Allah mengikat setan-setan, dan juga di bulan Ramadan ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu kita sudah berdoa, kemudian Allah mengabulkan, kita betul-betul bertemu, kemudian apa? Kita bahagia. Maka yang ketiga, termasuk bukti konkretnya kita ada harapan besar ingin bertemu dan kebahagiaan, maka kita harus ada di dalam diri kita bertekad untuk melakukan dan memperoleh kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di bulan Ramadan. Jadi harus kita tekadkan, harus kita canangkan dari sekarang, harus kita niatkan. Sekok deki mondakar betul-betul ketemu sarang bulan Ramadan, engkau puasa full seumpamanya. Atau kemudian bertekad engkau deki 6 bulan Ramadan, sengkok melakukan ibadah-ibadah napa saya disyariatkan sarang Allah dan Rasulullah. Bagus syariat nikah sewajib otaba sesonat sengkena boleh deki tarawih full seumpamanya. Kemudian apa? Sengkok deki di bulan Ramadan demak kutuhatan bacaan Quran, mun bisa selama sebulan penuh di bulan Ramadan 2 kali hatam, 3 kali hatam, 4 kali tak bisa. Mun tak ada terusan bisa, mun pas pribadi kira-kira 4 kali hatam bisa mana Bapak Ibu. Yang penting tekad dulu, yang penting tekad dulu, urusan nanti prakteknya yang belakangan. Ya, maka sebagai penutup ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita betul-betul bertemu nanti di bulan Ramadan, maka itu harus kita syukuri. Ingat ya, harus kita syukuri, dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita merasa senang atas nikmat Ramadan ini,
kemudian mempergunakan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan ini sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Jadi bukti syukur kita harus mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak si pemberi nikmat. Apa kehendaknya Allah? Soro pasang. Apa kehendaknya Allah? Soro jak nglakoni maksiat, jak lakoni. Apa kata si pemberi nikmat? Soro jak jajanan seremban ketika di bulan Ramadan. Maka kita tak oleh jajanan seremban, tak oleh jajan kotor sekarang si pemberi syariat kata Allah. Maka kita tak oleh jajan barang-barang seko berani kepada Bapak Ibu. Maka bukti kita bersyukur atas nikmat Allah, maka kita pergunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak si pemberi nikmat. Kita gunakan itu semua. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insya Allah kita akan bertemu pada pekan yang akan datang, yang insya Allah tetap masih membahas terkait masalah persiapan atau tarhib di bulan Ramadan ini, agar kita betul-betul nantinya bisa matang dan bisa siap dan gembira ketika betul-betul kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin amin, Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kami tutup, jazakallah, terima kasih banyak atas para muhsinin yang telah memberikan rezekinya kepada kita sehingga kita diberi konsumsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai amal solehnya dan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan untuk saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, jamaah kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saudara-saudara kita dan juga keluarga kita dan jamaah kita yang saat sekarang ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan Allah berikan kesehatan kepadanya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga untuk kita yang hadir saat sekarang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, kemudian Allah jaga keimanan kita, Allah berikan hidayah kepada kita agar kita senantiasa bisa istiqamah menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Amin amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.